Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah, waradallahumma an ashabi rasulillah والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فيا أيها الإخوان والإخوة الأخوات رحمكم الله. Para ikhwan dan akhwat yang semoga insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang lebih panjang. Amin. Untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan pada kali ini, saya hanya ingin mengingatkan apa yang pernah diungkapkan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih. Bila malam 10 yang terakhir pada malam-malam bulan Ramadan, Nabi melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah syadda izarah, mempererat tali pinggangnya. Itu sebuah ungkapan beliau lebih konsen untuk melakukan ibadah. Jadi kalau kerja itu sudah mulai libur. Dan biasa beliau melakukan i'tikaf di masjid. Rumah beliau dengan masjid menyatu, berpisah tapi bangunannya menyatu. Makanya kalau kita ziarah kuburan Nabi, makam Nabi Muhammad SAW, antara makam beliau dengan Raudhah atau yang disebut dengan Raudhah, majlis taklim beliau itu disebut dengan Raudhah, itu bersebelahan. Dan Nabi punya kebiasaan setiap khutbah Jumat, pas waktu Jumat masuk, beliau keluar dari kamarnya langsung ke mimbar. Makanya banyak kita lihat masjid-masjid lama yang mempunyai tradisi yang sama. Jadi khatib Jumat tidak datang kemudian duduk di shaf yang pertama, tetapi biasanya khatib datang menempati kamar yang sudah disediakan. Bukan kemudian dia khusus dan tidak, cuma sekedar ingin berserupa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian seperti yang saya pakai, walaupun tidak saya pakai tiap hari kalau ke kantor, ini memang bukan kewajiban. Orang Arab juga pakai ini. Bahkan munafik pun zaman Nabi juga pakai ini. Ini adalah pakaian orang Arab. Tapi kalau seandainya memakainya karena ingin berserupa dengan Nabi, maka niat ingin berserupa dengan Nabi itu ada pahalanya. Jadi yang perlu ditata adalah niat kita. Dan salah satu yang beliau lakukan adalah i'tikaf. Dan i'tikaf yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Sebab di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini. Kenapa pakai na, bukan pakai tu? Saya turunkan sebab tidak langsung Allah menurunkan, tapi ada malaikat-malaikat yang membawanya. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya nggak mampu melihatnya dengan mata hati, maka dunia ini akan penuh dengan para malaikat. Begitu luar biasanya malam itu. Dan pada malam itu juga menurut riwayat diturunkan Al-Quran. Makanya ada pandangan yang mengatakan nuzulul Quran itu ada kaitannya dengan Lailatul Qadar.
Dan ada yang mengatakan berdasarkan ayat ini tidak ada ibadah yang paling bagus selain yang memang sudah diwajibkan pada malam Lailatul Qadar adalah melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, karena ada keterkaitan. Baik, saya tidak membahas tentang Lailatul Qadarnya, tentang kebiasaan Nabi mengkhususkan dari 1 tahun bulan Ramadan, bulan yang khusus, dari 1 bulan ini yang khusus adalah 10 yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi pada 10 yang terakhir, yaitu wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Jadi mulailah muka-muka kita kalau subuh sudah mulai agak lesu-lesu. Saya nggak tahu mukanya Nabi seperti apa, karena beliau biasa tidurnya sedikit walaupun di luar bulan Ramadan. Kalau kita biasanya Sabtu Minggu tidurnya banyak, ya, Senin sampai Jumat tidurnya sedikit. So kalau nggak bangun pagi-pagi kita tidak bisa ke kantor tepat waktu. Jadi bangun pagi bukan karena Allah, tetapi takut kita tidak mendapatkan rezeki. Ya masih bagus, karena memang keberkahan itu selalu diberikan di waktu pagi. Tinggal merubah sedikit aja. Niatnya adalah bangun pagi karena kita ingin beribadah kepada Allah SWT, yaitu menjalankan sholat subuh. Insya Allah niatnya akhirat, dunia akan dapat. Jadi beliau selalu ahya lailah, menghidupkan malam-malam. Jadi kalau sebelumnya tidurnya sedikit, makin sedikit lagi. Karena apa? Karena beliau mencari sebuah malam yang disembunyikan oleh Allah di dalamnya. Yang di dalam surat Al-Qadar dikatakan, wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah Anda apa itu yang disebut dengan Lailatul Qadri? Ada sebuah ayat dimulai dengan kata-kata ma adraka, itu seakan-akan, bukan seakan-akan layak Allah untuk melecehkan kita. Kita yang tidak layak untuk melecehkan Allah SWT. Seakan-akan Allah mengatakan, tahu apa Anda tentang Lailatul Qadri? Tahukah Anda tentang Lailatul Qadri? Pengetahuan Anda seperti apapun hebatnya, Anda mau profesor, mau doktor, mau syekh, mau imam, disebut apa, kiai, apa saja, seandainya semua buku yang kita baca tentang Lailatul Qadri, Anda tidak tahu hakikat Lailatul Qadri. Makanya Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Banyak kita temukan ayat-ayat Al-Quran, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu menunjukkan apa? Bahwa yang dibicarakan ini besar, dan Anda jangan menyombongkan diri seakan-akan tahu tentang permasalahannya. Begitu hebatnya, maka Allah menggunakan istilah wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadri itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 1000 tahun. Min alfi syahr, 1000 bulan. Diperkirakan sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam Lailatul Qadri, malam-malam sebelum terakhir pada bulan Ramadan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi adalah wa ahya wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi pada malam ini atau pada 10 yang terakhir, kita tidak sekedar membangunkan keluarga kita untuk buka sahur atau sahur, tapi membangunkan mereka sebelum gitu. Kalau perlu setengah jam, 1 jam, atau mungkin setengah jam, bangunkan mereka untuk melakukan qiyamul lail. Tidak ada ibadah yang paling mulia setelah yang diwajibkan seperti yang namanya qiyamul lail. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran yang akhir ayatnya berbunyi, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan qiyamul lail, apalagi pada bulan Ramadan, apalagi pada 10 terakhir bulan Ramadan, Allah akan yab'asaka, mengutus engkau atau memberikan engkau maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia. Menurut para ahli sejarah mengatakan, para nabi, para rasul tidak pernah diangkat menjadi nabi dan rasul kecuali di waktu malam. Jadi wisuda spiritual itu terjadinya malam.
Kalau wisuda UIN, IAIN, STEN, UI, Unibro, semuanya nggak ada pada waktu malam. Kalau ada perguruan tinggi wisudanya tengah malam, itu mungkin perguruan tinggi abal-abal. Tetapi kalau wisuda spiritual yang datangnya dari Allah selalu setiap wisudanya malam. Jadi kalau seseorang itu menjalankan ibadah yang diwajibkan 5 kali sehari, puasa pada bulan Ramadan, yang kaya mengeluarkan zakat, semua yang wajib dilakukan, ditambah dengan qiyamul lail, maka ada kemungkinan yang bersangkutan, karena sekarang ini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di Indonesia betul subur tumbuhnya hal-hal yang baru, Rasul ada di Indonesia, Nabi ada di Indonesia, bahkan malaikat juga ada di Indonesia. Terakhir saya dengar juga ada orang yang mengaku dirinya Tuhan juga ada di Indonesia. Titisan Imam Mahdi ajak ke Indonesia. Tapi yang lebih hebat lagi adalah jajaran kepolisian, mampu menangkap Tuhan, Rasul, Nabi, dan semuanya itu. Karena semua itu adalah palsu. Baik, jadi kalau kita melakukan qiyamul lail, insya Allah akan diangkat menjadi kekasihnya, menjadi wali min awliyaillah, kekasih dari kekasih Allah. Yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang awliya Allah ini, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi di wisuda 20 malam yang disebut dengan maqamah mahmudah, bahwa ketahuilah katanya Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khawfun, tidak ada rasa takut, tetapi tetap takut itu ada. Jadi kalau orang mempelajari Al-Quran dari terjemahan berbahaya, harus paham kalimat la khawfun, bukan la khawfa. La khawfun, la-nya nggak sama dengan kata-kata la ilaha. La-nya la biasa. La khawfun, berarti masih ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nabi Musa alaihissalam itu pun seorang rasul yang hebat. Waktu suruh datang kepada Fir'aun, beliau mengatakan inna nakhafa, sesungguhnya kami takut. Apalagi kita. Walhasil la khaufun maksudnya adalah tidak ada rasa takut, meskipun tetap dia adalah manusia. Kekhawatiran itu ada. Jadi hidup meskipun dia menghadapi masalah apapun, kekasih Allah tidak pernah gentar, tapi tetap dia adalah manusia, tidak pernah tercabut dari kemanusiaannya. Jadi nggak mungkin yang bersangkutan akan sampai pada tingkatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yahzanun, dan kekasih Allah itu tidak pernah sedih, karena dia tahu kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mentelantarkannya. Nah, untuk mendapatkan perasaan spiritual seperti ini, kejiwaan seperti ini, atau menjadi kekasih Allah, salah satunya dan cara yang terbaik yang dianjurkan oleh agama adalah jalankan kewajiban dan teruskan kedekatan kita dengan Allah dengan ibadah-ibadah sunnah an-nawafil. Salah satunya yang terbaik adalah sholat malam, wabil khusus adalah pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. 3 hal yang dilakukan oleh Nabi menurut Siti Aisyah. Pertama adalah yaitu mengikat pinggangnya, maksudnya itu istilah makin ibadahnya makin hebat. Kedua, menghidupkan malam-malamnya. Dan yang ketiga adalah membangunkan keluarganya. Ya, kalau anak masih kecil jangan dibangunkan, yang kira-kira sudah balik, bangunkan mereka. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membahas satu hal, yaitu yang terkait dengan wajhul munasabah, keterkaitan atau titik temu antara akhir ayat dengan akhir ayat dalam ayat-ayat puasa. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya terkait dengan puasa, kita temukan ada 5 hal. Pertama, ayat surat Al-Baqarah 183 ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun.
agar kalian bertakwa. Saya kasih tanda sama dengan, berarti yang pertama adalah takwa. Ayat 184 ditutup dengan kata-kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila anda berpuasa itu lebih baik bagi anda, in kuntum ta'lamun, kalau anda mengetahui. Ada kata-kata ta'lamun yang berasal dari kata-kata al-ilmu, berarti sama dengan al-ilm. Kemudian ayat yang selanjutnya ditutup dengan kata-kata, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan kata-kata wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, berarti sama dengan asyukur. Kemudian ayat yang selanjutnya ditutup dengan kata-kata la'allahum yarshudun, agar kalian yarshudun. Kalau kembali pada terjemahan, semoga kali mereka mendapatkan petunjuk, berasal dari kata-kata ar-rusydu. Saya keluarkan ada kata-kata ar-rusydu, ya. Kemudian ayat yang terakhir terkait dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ditutup dengan kata-kata la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Berarti saya keluarkan menjadi kalimat takwa. Kalau saya runtut, mungkin kalau ada tulisan lebih enak. Jadi keterkaitan antara akhir ayat dengan akhir ayat yang lain dalam ayat-ayat puasa, pertama takwa, kedua ilmu, ketiga asyukru, keempat adalah ar-rusydu, dan yang terakhir yang kelima kembali kepada takwa. Berbicara tentang ini, saya akan memulai dengan sebuah kisah yang pernah dialami oleh salah satu murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang dikutip oleh Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam bukunya Ar-Risalatul Mu'awana. Risalatul Mu'awana. Pernah ada seorang preman itu suka memalak orang, mungkin merampok, mencuri dan lain sebagainya, bertaubat. Tapi alhamdulillah mantan preman lebih bagus daripada mantan ustaz, ya. Kalau mantan preman insya Allah baik, ini mantan ustaz yang tidak baik. Dulunya soleh, begitu jadi orang hebat mulai tidak soleh. Tapi insya Allah ustaz-ustaz kita baik-baik. Jadi beliau berguru kepada syekh yang besar ini karena yang bersangkutan adalah orang awam, tidak terlalu banyak tahu tentang ilmu, tapi semangat untuk kembali kepada Allah luar biasa. Si syekh ini mengatakan, jalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada anda tidak perlu masuk kelas, karena di kelas sudah baca kitab yang besar-besar. Suruh menjalankan satu hal, apa itu? Tajdidul wudu, memperbaiki wudu. Setiap wudunya selesai, batal wudu lagi. Dan itu sunnah Nabi. Wudu batal, wudu lagi. Batal wudu. Bahkan orang yang suka wudu insya Allah akan terbebaskan dari mara bahaya. Apalagi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan wudu, insya Allah husnul khatimah. Pada suatu hari, kira-kira 1 tahun, dia ini mempunyai kebiasaan tajdidul wudu. Apa yang terjadi? Walaupun nggak batal, kalau bisa wudu lagi kalau memang airnya cukup. Dia pergi mencari air di pinggir di tengah-tengah padang pasir, kemudian dia menimbah air. Tak tahu timbahnya itu menjadi berat. Begitu diangkat, ternyata di dalamnya adalah harta yang berharga. Para perampok, para pencuri Arab biasanya kalau ingin tidak dituduh sebagai pencuri, habis mencuri ditaruh di sumur-sumur lama dan dibiarkan dalam waktu lama. Kalau sudah orang tenang, baru kemudian dia ambil. Kebiasaan mereka. Kalau sekarang lain kita taruh di sumur yang lain, bank Swiss atau bank apa saja. Olahnya sama, walaupun tempat penyimpanannya berbeda. Akhirnya di waktu dia melihat barang yang berharga ini, dia kemudian terkejut dan melepaskan timbah itu, dan dia lari menemui syekhnya dan mengatakan, halaktu ya syaihi, binasa aku wahai syekhku. Cerita ini kalau dikaitkan dengan fikih ada bab namanya bab luqatah. Seseorang apabila menemukan barang di tengah jalan,
Kalau dia pegang barang itu, dia bertanggung jawab untuk mengumumkan siapa pemilik barang itu. Kalau dia tidak mampu itu, lebih baik dibiarkan. Kalau zaman sekarang, dalam konteks sekarang, kelihatannya lebih baik ambil, laporkan kepada yang berwajib. Kalau dipegang sama orang yang tidak bertanggung jawab, sangat berbahaya. Nah, begitu dia datang kepada syahnya dan gemetar, syahnya tertawa. Sekarang waktunya kau masuk kelas. Di dalam catatan si pembawa hikayat ini mengatakan bahwa tajdidul wudu, memperbaiki wudu secara fisik itu bisa menyebabkan seseorang terbiasa memperbaiki atau selalu membersihkan hatinya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, wudu batal, wudu lagi, kalau nggak batal masih mungkin bisa wudu, mau sholat wudu lagi, itu kan termasuk ibadah fisik. Kalau ini kita lakukan berkali-kali, maka insya Allah hati kita pun akan bersih. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kalau di dalam surat puasa dimulai dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maka di sini biasanya takwa yang pertama kali adalah takwal asam, takwa secara fisik. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat menggerakkan badan, Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, sampai sujud Allahu Akbar, wudu juga demikian. Semua itu disebut dengan takwal asam, ketakwaan secara jisim. Belum tentu kemudian orang yang sholat itu hatinya bersih. Orang munafik juga sholat. Bahkan ada teman saya sudah memberikan pengajian, memberikan abah sholat, kemudian pengajian, ada satu jamaah khusyuknya luar biasa dengan tabnya, seakan-akan mencatat apa yang diceramahkan oleh ustadznya. Si ustadz tidak menghiraukan. Tidak begitu lama selesai memberikan pengajian, setelah menutup pengajian, keluar, mobilnya hilang. Menurut polisi ada indikasi kerjasama antara salah satu jamaah dengan orang yang bongkar mobilnya. Ustadznya masih serius di ceramahnya, teruskan aja sampai selesai. Ustadznya mau selesai, mobil hilang. Pencuri sandal, sepatu dan lain sebagainya di masjid, sholat di masjid. Orang munafik di zaman Nabi sholat di masjid. Jadi ketakwaan secara fisik tidak menjamin kemudian yang bersangkutan itu hatinya bersih. Jangan gampang percaya orang yang kelihatannya soleh secara fisik. Ada kemungkinan itu adalah merupakan modus untuk menipu orang lain. Yang penting ada kewaspadaan. Kita hanya boleh percaya 100% dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh percaya 100% dengan ustaz seperti saya. Dengan siapapun. Sebab kita mempunyai sebuah ajaran yang berbunyi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang boleh didengar dan ditaati 100%, dipercayai 100% hanya Allah. Dan orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah, yaitu Rasulullah, waliman istafa min ibadih, dan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan. Makanya di dalam surat ayat puasa dimulai dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Sasaran pertama adalah kebiasaan secara fisik melakukan hal yang baik. Alhamdulillah, bulan Ramadan kita puasa, fisik kita puasa. Alhamdulillah, bulan Ramadan badan kita sholat, kita melakukan sholat tarawih. Alhamdulillah, bulan Ramadan mulut kita bergerak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, walhasil badan kita terlelahkan. Itu semuanya adalah takwal atsam. Dan kita belum sampai kepada takwa yang sebenarnya. Bagaimana caranya untuk sampai pada takwa yang sebenarnya? Tidak ada jalan kecuali satu, al-ilm. Setelah takwa tadi, nggak berhenti di sini. Jangan merasa cukup dengan itu. Jangan merasa cukup, saya sudah puasa, saya sudah membaca Al-Quran walaupun nggak ngerti artinya, mengejar pahala kan? Banyak orang
Saya lihat sering kadang-kadang orang di masjid berapa kali tamatnya 1 bulan 130 juz. Satu lagi mengatakan 1 bulan setengah juz, 2 kali khatam. Satu lagi mengatakan 1 bulan 3 kali 4 kali, wasil bangga dengan menyelesaikan itu. Tapi kita tidak pernah merasa bangga bahwa kita membaca Al-Quran, memahaminya, dan alhamdulillah berusaha untuk mengamalkannya. Itu lebih bagus. Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad, orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, atau memahaminya tapi tidak mengamalkannya. Dalam hadis yang berbunyi rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Quran yang dibacanya melaknat dia. Tetapi jangan khawatir, yang nggak paham dapat pahala, apalagi yang paham akan dapat pahala lebih banyak, apalagi yang mengamalkan akan lebih banyak lagi. Maksudnya gitu cara berpikir kita. Jadi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, cara yang paling bagus adalah dengan belajar. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang ingin kebahagiaan dunia dengan ilmu. Lihat aja kantor kita, office boy gajinya berapa? Orang yang punya ilmu pengetahuan terkait dengan bidang di mana kantor itu adalah menggelutinya, atasannya, meskipun kerjanya tidak begitu susah kelihatannya, tetapi gajinya lebih besar. Apa yang membedakan di antara keduanya? Ilmu. Mengapa orang ini nggak gampang bangkrut, yang ini kemudian gagal bangkrut? Karena yang bersangkutan tidak tahu ilmu pasar. Ingin kebahagiaan dunia, ilmu. Ilmu sangat penting. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, itu pun dengan ilmu. Nabi mengatakan wa man aradahuma. Barang siapa yang menginginkan kedua kebahagiaan ini, fa'alaihi bil ilm, dia harus belajar. Oleh karena itu kewajiban kita selain amal, belajar dan belajar untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Makanya dalam ayat selanjutnya ditutup dengan kata-kata in kuntum ta'lamun. Para ikhwan dan akhwat, Allah itu kalau berfirman, semua firman-Nya ada maknanya. Antara ayat dengan ayat ada maknanya, antara surat dengan surat ada maknanya hubungannya. Bahkan antara akhir ayat dengan akhir ayat ada maknanya. Tidak ada yang tidak ada maknanya. Salah satunya ini. Kedua, kalau ketakwaan secara jisim ini ditingkatkan kualitasnya dengan ilmu, maka pertama kali yang didapat oleh orang yang bersangkutan adalah asyukur. La'allakum tashkurun. Apa itu asyukur? Para ulama ada yang mendefinisikan, dan saya setuju dengan definisi ini, yuta'u wa la yu'sa. Ditaati tidak dimaksiati. Bisa jadi kita duduk di masjid ini membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, wala. Itu adalah merupakan ketakwaan jisim, tapi belum tentu hati kita mengucapkan Alhamdulillah. Dari mana seseorang itu diketahui bahwa dalam hatinya mengucapkan Alhamdulillah? Karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Dari apa yang dia lakukan? Orang pergi haji, seorang pejabat, bahkan kadang-kadang dia di direktorat haji, pulang ke Indonesia, di waktu dia di sana selalu mengucapkan Alhamdulillah. Di Indonesia mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata dia tertangkap sebagai seorang koruptor dalam urusan haji. Pada dasarnya dia tidak pernah hatinya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kenapa demikian? Ya, orang disebut dengan syakir. Kalau banyak syakirin atau syakirun, kalau dalam kehidupan nyatanya yuta'u wa la yuqsa, mentaati Allah dan tidak memaksiatinya. Seperti saya diberi oleh bapak modal, kemudian bapak meminta kepada saya modal itu dijalankan dengan baik dan dilaporkan kepada bapak. Kemudian saya memaksiati bapak, itu menunjukkan saya tidak mensyukuri kebaikan yang bapak berikan kepada saya. Allah memberikan kepada kita telinga, mata, otak. Kita mendengar banyak hal, disimpan ilmu itu dalam otak kita. Kita melihat banyak hal, kita simpan dalam otak kita. Dari situ kita mendapatkan status sosial, dapat ijazah TK, sekarang ada ijazah TK, ijazah SD, ijazah macam-macam, S1, S2, S3.
kita mendapatkan kedudukan di kantor, gaji kita begitu besar. Allah yang disebut dengan Al-Mun'im, yang memberikan nikmat, terus kita tidak mentaati yang memberikan nikmat, berarti menunjukkan kita tidak bersyukur. Nah, untuk mendapatkan anugerah asyukru, yaitu kebiasaan atau sikap mentaati Allah dan tidak memaksiatinya, adalah harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan ilmu. Oleh karena itu setiap rumah usahakan ada perpustakaan kecil, buku-buku yang dimasukkan, usahakan buku-buku yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, bukan buku-buku yang kadang-kadang menyebabkan pikiran makin luas, ya. Kemudian kita makin berburuk sangka kepada sesama. Kita teruskan. Kalau ketakwaan jisim ini dilakukan, ditingkatkan dengan ilmu, yang bersangkutan mendapatkan anugerah yang pertama namanya asyukru. Walaupun asyukru setiap orang bertingkat-tingkat, tingkat asyukru ini sesuai dengan tingkat ilmu yang bersangkutan. Maka yang kedua anugerah yang Allah berikan, yaitu ar-rusydu. Tadi saya sudah katakan, kalau nggak salah dalam terjemahannya, la'allahum yarsudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Saya ingin memberikan makna yang kira-kira tidak jauh-jauh dari makna bahasa Arabnya. Ar-rusydu itu artinya kedewasaan. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah namanya sinnur rusdi. Orang disebut kalau sudah sampai kepada sinnur rusdi berarti sudah dewasa. Ada orang balik belum dewasa. Dan kalau kita dititipi hartanya anak yatim, keponakan kita yatim, itu harta tidak boleh diberikan kecuali yang bersangkutan sudah sampai sinnur rusdi. Dia bisa bagaimana caranya untuk mengolah uang ini dengan baik, sehingga kalau seandainya dia dagang tidak merugi. Mungkin sekarang ini boleh dikatakan sudah mempunyai kemandirian kalau dikaitkan dengan harta. Kembali kepada pembahasan kita, kedewasaan spiritual itu ada keterkaitan antara seseorang dengan orang lain. Kalau bersyukur, orang itu soleh secara vertikal. Tapi kalau ar-rusydu ada kaitannya. Tidak semua kesolehan yang Bapak lakukan bisa didakwahkan secara langsung, karena manusia di sekitar kita beraneka ragam. Saya belajar, saya baca kitab, saya baca macam-macam, belajar al-milal wal nihal, aliran-aliran, pemikiran beraneka ragam. Belum tentu kemudian di majelis ini harus disampaikan. Harus lihat keadaan majelisnya, siapa yang ditemui. Seorang pendidik yang baik biasanya akan menjadi pengamat yang baik terlebih dahulu sebelum dia berbicara, pendengar terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Ternyata menjadi pendengar yang baik lebih sulit ketimbang menjadi pembicara yang baik. Oleh karena itu tidak heran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap diberi sebuah pertanyaan jawabannya berbeda-beda. Bukan berarti itu kok tidak konsisten, bukan. Lihat siapa yang datang. Sebab kalau mempelajari hadis harus dikaitkan dengan asbabul wurud, sebab datangnya hadis itu. Kalau mempelajari Al-Quran harus dikaitkan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran itu tidak gampang dicomot kemudian ditafsirkan. Dikaitkan. Kalau yang datang adalah orang yang sangat sederhana, sholatnya kurang, kalau ditanya apa amal yang afdal, Nabi akan mengatakan sholat pada waktunya. Karena itu yang dibutuhkan jawabannya. Kalau seandainya yang datang malas-malas berjihad, perang, Nabi akan menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau yang datang sudah semuanya bagus, Nabi selalu mengatakan afdalul a'mal as'aluha. Sebaik-baik amal adalah yang paling sulit dilakukan. Umum jawabannya, tidak khusus. Karena yang datang adalah orang hebat. Jadi jawaban itu disesuaikan. Bukan berarti kemudian Nabi punya jawaban berbeda dan menunjukkan Nabi tidak punya ketetapan. Salah orang yang punya pemahaman seperti itu. Kembali kepada pembahasan kita. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah berdialog manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Bapak
Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, dengarkan pengajian ini, pulang ditanya oleh anaknya yang baru usia 5 tahun, disampaikan seperti Ustadz menyampaikan, itu tidak bijak, tidak dewasa. Harus disampaikan dalam bahasa anak itu. Itulah yang disebut dengan ar-rusydu, kedewasaan. Banyak orang baik tapi tidak menjadikan orang lain menjadi baik. Islam mengajarkan kepada kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan ilmu. Tujuan yang pertama menjadi orang yang bersyukur, seperti yang saya katakan tadi. Dan yang kedua, bukan cuma itu, menyampaikan apa yang kita ketahui ini kepada orang lain, tapi dengan cara yang dewasa, bukan dengan cara yang tidak dewasa. Ciri orang dewasa adalah baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Saya teruskan, takwa asal ditingkatkan dengan ilmu, orang itu bersyukur, syukur-syukur lagi ya dalam bahasa kita, yang bersangkutan menjadi rasyid, mempunyai kedewasaan secara spiritual, maka insya Allah kita akan sampai pada titik yang luar biasa. Takwa yang disebut dalam istilah Al-Quran takwal qulub, takwa hati. Pernah pada satu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan mereka bertanya tentang hakikat takwa. Nabi mengisyaratkan dengan ini, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di dalam hati. Jadi kalau para khatib kita di mimbar, mungkin di Jakarta sudah jarang kita dengar, di daerah-daerah, kalau mendefinisikan takwa dengan istilah at-taqwa imtisalu awamirillahi wastinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dalam tanda kurung sesuai dengan kemampuan kita, wastinabun nawahi, dan menjauhi larangannya. Gak cukup dengan itu baru takwa al-azam, menjalankan perintah Allah. Orang munafik menjalankan perintah Allah kalau menipu orang lain. Dia juga tidak, dia menjauhi larangan Allah. Kalau hidup di tengah-tengah masyarakat yang agamis, dia tidak minum yang diharamkan, tidak melakukan kemungkaran, untuk menciptakan image bahwa dia adalah bagian dari kaum muslimin. Tapi ada kata kunci, itu semuanya akan dikatakan takwa. Apa itu? Bil ikhlas, apabila dilakukan dengan ikhlas. Makanya takwal qulub, katanya Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hatimu. Jadi kalau seandainya seseorang kemudian menghadapi sebuah masalah yang semestinya dia tidak boleh melakukan, ghibah, rasain orang, memfitnah, macam-macam dia lakukan, itu pun dia tidak punya pengetahuan atas apa yang dia katakan. Kalau dia lakukan itu semuanya, kemudian dia hindari permasalahan-permasalahan seperti itu, memfitnah kaum muslimin, ghibah orang lain, rasani orang lain, hal-hal yang tidak baik, dia tidak lakukannya karena dia takut kepada Allah SWT, dan takut itu letaknya dalam hati, maka yang bersangkutan itu telah sampai kepada takwal qulub, takwa hati. Jadi saya ingin menggarisbawahi, kalau kita ingin menjadi seperti salah satu muridnya Syekh Abdul Hasan Asy'ari, yang dulu orang kalau bawa barangnya nggak kelihatan, dia rampok, dia usahakan untuk kelihatan. Tapi begitu dia sampai kepada takwal qulub, barangnya kelihatan, dia bisa mengambilnya. Itu pun dia tidak mau untuk mengambilnya karena dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabnya. Kenapa dia tidak mau? Karena dia sudah sampai pada takwal qulub, yang dihasilkan dari kebiasaan dia untuk memperbaiki wudunya setiap saat mengikuti sunnah. Kalau seandainya kita sudah sampai seperti ini, insya Allah semua badan kita akan terkendali oleh ketakwaan yang ada dalam hati kita. Tapi untuk sampai di sana dibutuhkan proses. Proses yang pertama, usahakan meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan ilmu. Jangan ada hari kecuali membaca Al-Quran, memahami terjemahannya, usahakan memahami tafsirnya, baca buku-buku yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya yakin pada suatu saat Allah akan memberikan yang namanya asyukru, memberikan kepada kita ar-rusydu, dan insya Allah nggak nunggu ini, sesuai dengan tingkatan asyukru dan rusdu kita akan naik ketakwaan qulub kita,
sehingga kita keluar dari dunia ini akan keluar sebagai hamba-hamba muslim yang baik. Saya kira demikian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya buka 2 pertanyaan saja karena mungkin kita perlu istirahat. Ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin belum ada, belum. Saya mempunyai usul, kan nggak apa-apa ya, salah satu bagian dari kaum muslimin usul. Kepada saya pengajar fikih mazhab berbagai macam mazhab, selalu berpikir solutif dengan dalam keragaman ini. Kalau ada titik temu, kenapa tidak dilakukan? Ya, umat Islam di Indonesia, ketepatan saya bermazhab Syafi'i, biasa subuh, subuh. Tapi sebagai Muslim, mazhab itu bukan agama, ya. Kita adalah Muslim, ya. Agama di akhirat nanti gak ditanya, wa ma madhabuka, apa madhab, gak ada. Yang ditanya adalah agama kita, Muslim. Mazhab itu hanya jalan. Imam Syafi'i bukan rasul, dia adalah seorang yang hebat, yang ketepatan saya kagumi dan saya pelajari. Di tengah-tengah kaum muslimin sekarang tertindas seperti di Gaza, saya kira selalu menghadapi seperti itu. Ujian selalu ada. Semua mazhab sepakat, semua mazhab, bahkan di luar mazhab, qunut nazilah baik dibaca pada sholat subuh. Maka bagi mereka yang bermazhab Syafi'i, bacalah qunut yang diriwayatkan oleh cucu Nabi Al-Hasan, ya, Allahumma hdini fima hadai. Silakan. Tapi langkah baiknya di akhir ditutup dengan kata-kata Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Jadi berubah itu, ya, qunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i menjadi qunut nazilah. Kalau qunut nazilah tidak ada perbedaan, semuanya melakukan. Dengan demikian, maka dengan cara yang cerdik ini, menurut saya, bukan saya cerdik ya, dengan cara yang seperti ini, maka semua kawan-kawan kita yang mungkin, yang saya tahu di luar mazhab Syafi'i kebanyakan bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun dia tahu kalau dia bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal karena mungkin membaca buku dari ustadznya, sehingga masjid ini insya Allah akan menjadi selalu mencarikan titik temu yang begitu bagus, sehingga waktu imam doa Allahumma hdini fiman hadai itu bagus, amin kita. Begitu selesai diteruskan dengan Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Kalau sekarang di Gaza, Palestina, di Afghanistan, silakan. Pokoknya dalam bahasa Arab karena sholat, ya. Nah, semoga insya Allah apa yang saya sampaikan makin mempererat hubungan antara jamaah, khususnya dalam sholat subuh. Baiklah, marilah kita membaca suratul Fatihah. Saya tidak mengatakan menghadiahkan. Kalau menghadiahkan sesuai dengan mazhab saya, ya. Saya mengatakan membaca Fatihah dengan harapan. Kita bertemu semuanya dengan harapan. Kalau dihadiahkan itu lain lagi. Ada yang pendapat mengatakan boleh dihadiahkan, boleh tidak dihadiahkan. Nah, saya ingin cari titik temu. Mari kita membaca Fatihah dengan harapan. Dan baca Fatihah amal yang baik. Nah, dengan harapan semoga insya Allah apapun permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin yang besar, khususnya di Palestina, Allah selalu membantunya. Israel Zionis, Allah akan menghentikan, bahkan menghancurkan. Dan siapapun yang membantu mereka, kalau tidak disadarkan, Allah pun menghancurkan. Karena apa yang dilakukan oleh Israel Zionis sekarang ini bukan cuma musuh untuk Islam dan kaum muslimin. Kaum Palestina tidak semuanya muslim. Ada yang kata, ya, musuh manusia dan kemanusiaan di atas bumi. Kita minta kepada Allah SWT sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, karena Dia yang Maha Mutlak menghentikannya. Semoga insya Allah amal saleh bacaan Fatihah yang akan kita baca ini mengkabulkan keinginan kita sebagai salah satu saudara mereka yang tertindas di Gaza, Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.